bersama. Pada kesempatan yang kali ini kita dalam Kawan Desa Channel kita akan membandingkan antara prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 dengan prioritas penggunaan desa tahun 2020 berdasarkan peraturan Permendesnya. Untuk penggunaan dana desa tahun 2020 itu prioritasnya diatur dengan Permendes nomor 11 tahun 2019. Sedangkan untuk yang 2020 di sini diatur dengan Permendes nomor 13 tahun 2020. Di sini kita lihat untuk Permendes 2020 yang mengatur prioritas penggunaan dana desa 2021 disahkan tanggal 14 September. Sedangkan untuk yang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 disahkan tanggal 2 September 2019. Yang 2020 lebih terlambat daripada tahun 2019 ya. Kita lihat dari menimbangnya, dari klausul menimbangnya, di mana tahun 2019 itu mereka masih dalam keadaan normal, tidak ada kegiatan-kegiatan atau kondisi yang abnormal atau extraordinary, sehingga mereka hanya merupakan wujud dari jabaran dari undang-undang atau peraturan di atasnya. Sedangkan untuk yang tahun 2020 untuk penggunaan dana desa tahun 2021 menimbangnya ini di satu, untuk yang pertama aja yang A sudah, bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi coronavirus 19 perlu dilakukan adaptasi kebiasaan baru di desa. Udah jelas ya, di sini udah nanti arah-arahnya, berarti arah ke adaptasi kebiasaan baru di desa. Kemudian yang B, untuk menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian desa, perekonomian negara, dan atau stabilitas sistem keuangan, perlu dilaksanakan kebijakan keuangan negara, stabilitas sistem keuangan negara untuk menangani pandemi COVID-19 termasuk di dalamnya dana desa. Ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terkait pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang penanganan COVID. Oke, sehingga untuk C-nya ini langsung menimbang pertimbangan A dan B, maka akan diterbitkan perlu menetapkan peraturan Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Nah, untuk mengingatnya dari pasal dari nomor 1.1 di sini, kalau yang 2011 Undang-Undang 6, sedangkan yang di 2020 nomor 13 ini yang pasal 7 ayat 3 UUD 45, di mana pasal 7 ayat 3 itu setiap kementerian membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, ini mau menjelaskan tentang posisi kementeriannya, kementerian lembaganya. Dengan Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ini mau menjelaskan ke Kementerian Permendes. Kemudian sama ini Undang-Undang Nomor 6 di poin 3, sedang di Permendes 11 tahun 2019 di poin 1. Selanjutnya ini tadi nomor 4 di sini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang tadi penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi COVID. Selanjutnya poin 5 sama dengan poin 2-nya di Permendes 11. Sedangkan di sini peraturan nomor 60 poin 6 di Permendes 13 2020 sama dengan poin 3 di Permendes 11. Kemudian ini ada tambahan lagi yang poin 7 ini, peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
ini atau SDGs, Sustainable Development Goal, atau pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sini peraturan pembangunan berkelanjutan yang nantinya sebagai prioritas tahun 2021. Kemudian ada lagi peraturan Presiden nomor 85 tahun 2020 tentang Kementerian Desa dan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian untuk yang poin 9 ini sama dengan poin 4 di Permendes 11 tahun 2019, sama kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pasal 1 bab 1 ketentuan umum. Di sini akan kita lihat perbedaan satu tentang ketentuan umumnya. Ini untuk yang pertama, desa sama seperti tahun lalu. Kemudian dana desa sama juga, kewenangan desa masih sama penjelasannya. Kemudian kewenangan lokal berskala desa masih sama. Kemudian nomor 5, musyawarah desa juga masih sama. Musyawarah desa masih sama. Dan keenam, perangkat desa masih sama perangkat desa. Keenam, perangkat desa juga. Ketujuh, pemerintah pusat selanjutnya sama pemerintah pusat. Nah, di sini kalau di Permendes 11 tahun 2019 langsung pemerintah desa. Yang di sini poin 8-nya adalah pemerintahan daerah. Di sini akan menjelaskan kewenangan pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otomatis seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip keuangan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 45. Pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Sedangkan di sini sudah pemerintah desa. Kalau untuk pemerintah desa ada mulai muncul di poin 10 di Permendes 13, di poin 10 sama dengan di poin 8 di Permendes 11 tahun 2019. Selanjutnya untuk yang di Permendes 2019 ini banyak yang dihilangkan, yang nggak masuk lagi di Permendes 13 tahun 2021. Nah, ini yang baru aja, yaitu adanya ini prioritas di sini adalah di Permendes 13 tahun 2020. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan program dan atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Kalau di Permendes 11, prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan, tidak ada programnya di sini, yang didahulukan, diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Bedanya nggak ada programnya ya. Nah ini udah mulai merinci arah kemana prioritasnya. Kalau untuk di Permendes 11 ini akan menjelaskan tipologi desa, desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal,
desa sangat tertinggal. Nah di sini kan di Permendes 11 tahun 2019 ini untuk dia masih mengacu seperti prioritas tahun 2019, masih berkelanjutan dari itu dalam kondisi normal, dan pembagian prioritasnya itu berdasarkan klasifikasi desanya. Desa mandiri apa, desa maju bagaimana, desa berkembang nanti tujuannya apa, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Sedangkan di Permendes 13 tahun 2020 di sini udah arahnya ke penanganan COVID. Nah, di mana pertama di sini padat karya tunai desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dan mengutamakan pemanfaat sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal yang memberikan tambahan upah atau pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, padat karya tunai desa ini kalau untuk peraturan pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 yang terbaru itu padat karya tunai diharuskan upahnya itu minimal 50% dari total belanja kegiatan, belanja modal. Nah, kegiatan-kegiatan belanja modal diharapkan 50% anggarannya itu untuk belanja upah pegawai. Yang oke. Selanjutnya nomor 6.14. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yaitu coronavirus yang mengancam dan mengganggu kehidupan. Di sini menjelaskan terkait pandemi ya. Kemudian nomor 17, desa aman COVID. Desa aman COVID kondisi kehidupan desa yang tetap produktif di tengah pandemi COVID dengan kedisiplinan masyarakat warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian BLT, bantuan langsung tunai dana desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari dana desa kepada keluarga penerima manfaat dan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. Nah, disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. Jadi harusnya kriteria yang menerima itu harus disepakati, betul-betul disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa. Seandainya ada desa yang tidak melalui kesepakatan dan diputuskan di musyawarah desa, itu sudah merupakan pelanggaran tersendiri dari pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa. Nah, selanjutnya poin 19 ini SDGs tadi, desa Sustainable Development Goals desa atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk SDGs desa ini nantinya akan kita jelaskan di video yang lain agar lebih jelas. Nah, di sini ini cuma penjelasan atau arti dari SDGs desa dalam pasal 1 di Permendes 13 tahun 2020. SDGs desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi bertumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, dan desa berjejaring, dan desa tanggap budaya dengan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Diharapkan nantinya desa ini pembangunannya itu selaras dengan pembangunan yang diharapkan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Selanjutnya di poin 20, di sini ada tenaga pendamping profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang bertugas mendampingi di desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah, ada isunya ini
bukan isu ya, berita dari kementerian bahwa pada tahun 2020 itu tidak 2021 itu tidak ada penambahan terkait tenaga pendamping profesional karena fokus dari 2021 itu adalah meningkatkan kemampuan kapasitas dari tenaga pendamping ini. Nantinya anggarannya itu diarahkan
Nah, mungkin ini untuk desa-desa yang akses ke listrik itu agak susah. Diharapkan desa tersebut bisa dana desanya bisa digunakan untuk membuat pembangkit listrik. Selanjutnya untuk pengembangan usaha ekonomi produktif diutamakan dikelola oleh BUMDes untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Ke arah BUMDes lagi ya. Ini untuk pemulihan ekonomi nasional. Kemudian penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf B diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa. Ini SDGs desa yang prioritas nasional ya, mendukung prioritas nasional. Yang poin A, huruf A, pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa. Kemudian poin B-nya pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata. Wah, kalau semua desa ada wisatanya, bagus. Tapi nanti siapa yang berwisata kalau semua desa ada wisatanya? Nggak apa-apa. Oke. Kemudian C, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan. Oh, ini SDGs yang desa tanpa kelaparan untuk pencegahan stunting. Kemudian desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa damai keadilan serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Nah, nantinya ini ada surat edaran juga dari Mendagri untuk peningkatan keterlibatan perempuan desa dalam penggunaan dana desa. Selanjutnya, ayat 3, penggunaan dana desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2C huruf C diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa. A, mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman COVID. Dan B, mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana desa. Wah, BLT ini kan bukannya tadinya untuk membantu masyarakat yang terdampak, sekarang ini jadi mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai desa, dana desa. Wah, ada tujuannya lebih mulia lagi ini untuk menghapuskan kemiskinan. Berarti kemungkinan BLT ini akan berlanjut ini. Oke. Kemudian ayat 4, bantuan langsung tunai dana desa sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sampai dengan saat ini terkait bantuan langsung tunai ini belum ada aturan yang lebih mengikat untuk perpanjangan tahun selanjutnya. Terakhir itu untuk BLT dana desa sampai dengan Desember. Oke. Bab 3, penetapan prioritas penggunaan dana desa. Pasal 7. Nah, ini hampir sama gabungan antara pasal 4 dan pasal 19 di Permendes 11 tahun 2019. Oke. Penetapan prioritas penggunaan dana desa dibahas dalam dan disepakati melalui musyawarah desa. Kemudian musyawarah desa menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas penggunaan dana desa yang dituangkan dalam berita acara. Berita acara yang dimaksud menjadi pedoman pemerintah desa dalam penyusunan peraturan desa yang mengatur mengenai RKP desa. Dalam penetapan prioritas desa, pengguna dana desa sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini ada juga di Permendes nomor 17 tahun 2019 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 7-nya ayat 4 RKP Desa sebagaimana disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Selanjutnya, pasal 8 pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa. Swakelola yang dimaksud ayat 2 swakelola yang dimaksud diutamakan menggunakan pola padat karya tunai desa. Nah, di atas dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa berarti diharapkan dengan bahan bakunya itu dari lokal aja, dari desanya, tidak hanya tenaganya termasuk bahan bakunya, bisa pasirnya, kayunya, batunya, itu dari sumber daya lokal, sehingga yang banyak itu tinggal upahnya biar sampai 50% itu upah angkutnya. Nah, di sini kan di ayat 3 dijelaskan pendanaan padat karya tunai desa dialokasikan untuk upah kerja paling sedikit 50% dari dana kegiatan padat karya tunai desa. 50%. Kemudian ayat 4-nya, dana desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh desa atau badan kerjasama desa. Swakelola oleh badan kerjasama antar desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan program pasal 9, pelaksanaan program dan atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 dapat dilakukan dengan cara kerjasama antara desa dan atau kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antar desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan atau kegiatan melalui swakelola dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, nah pasal 10 masyarakat desa berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan dana di sana. Langsung ayat 2-nya, partisipasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara A. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan dana desa. Wah, harus ikut terus biar jadi peran aktifnya masyarakat desa. Kemudian yang B, menyampaikan usulan program dan atau kegiatan. Berarti pas musyawarah desa ini. Kemudian C, memastikan prioritas penggunaan dana desa ditetapkan dalam dokumen RKP desa dan APBDes desa. Wah, masyarakat bisa memastikan prioritas penggunaan dana desa. Dan D, ikut serta mensosialisasikan prioritas penggunaan dana desa. Kemudian ayat 3-nya, pemerintah desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa. Harus ini, karena harus ditetapkan di musyawarah desa. Pasal 11 ini, prioritas penggunaan dana desa menjadi bagian dari RKP desa. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan data yang disediakan oleh kementerian dan aspirasi masyarakat desa. Ayat 3, RKP desa yang memuat prioritas penggunaan dana desa menjadi pedoman dalam penyusunan APBDes desa. Berarti sebelum
zona Babidas harus ada RKP yang finalnya ya. Oke. Untuk publikasi dan pembinaan akan kita bahas di video selanjutnya agar tidak terlalu panjang durasinya ya. Kita cukupkan sekian, kurang lebihnya kita pelajari bersama. Salam aja bersama. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk kawan desa channel ini.